Vale ini justru anjlok ya usai divestasi. Menurut Mbak Tasya sendiri, apakah artinya pelemahan ini hanya bersifat sementara saja atau mungkin ada sentimen lain? Anda sendiri melihatnya mungkin untuk di pekan ini saham Vale akan seperti apa pergerakannya? Saya belum terlalu melihat dalam jangka ini ya, apa panjang ataupun menengah. Untuk saham Vale ini saya lihat sentimen anjloknya ini mungkin karena sudah ini ya, sell karena ada news begitu ya, dan kita melihat newsnya ini kan memang sebenarnya positif begitu, tapi kenapa pelaku pasar sell karena sudah cenderung price in gitu, karena kenaikannya kan sudah terjadi sejak minggu lalu ya, dan sempat Vale itu juga breakout dengan cukup lumayan juga persentasenya. Dan kalau saya lihat sentimennya itu lebih kepada divestasi ini kan sudah jadi ya, dan pemerintah melalui Main ID kan memiliki sekitar 14% tambahan, kalau di total itu kan 34% kepemilikannya. Jadi sebenarnya ini bagus gitu kalau kita melihat jangka panjang, karena dari segi pemerintah ini kan sudah mendapatkan kepemilikan mayoritas yang nantinya proyek hilirisasi ini ke depan ini untuk terutama nikel ya, ini kita sudah mendapat kepastian gitu. Jadi kita bisa serentak lah jika pemerintah memiliki kebijakan seperti ini akan diterapkan oleh semuanya. Jadi dengan kepemilikan mayoritas tersebut. Tapi kita melihat juga harga ya, karena harga yang diambil pemerintah itu kan di sekitar 3.050 kalau tidak salah ya, sedangkan harga Vale sekarang tuh di 3.800-an. Jadi ada potensi pelaku pasar memprice in dari situ lah. Tapi saya lihat ini mungkin jangka pendek saja ya. Dan kalau ada penguatan kemudian ya ada harapannya bisa saja terjadi, tapi tetap kita perlu ngecek secara teknikalnya, karena kalau kita melihat dari sektor metal sendiri saya masih cenderung netral ya, dan mungkin lebih melirik ke sektor lain seperti consumer, retail maupun perbankan. Jika ada koreksi sepertinya masih akan ada rebound seperti itu. Oke, baik, kita ketahui bersama bahwa pemerintah RI begitu, dan juga bahkan apabila memang pasangan nomor urut 02 menang, Prabowo Gibran ini akan melanjutkan hilirisasi begitu yang juga digadang-gadang dan juga sudah dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan jelas sudah juga Menko Marves begitu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dengan divestasi yang juga terjadi antara Vale dan juga pemerintah akan turut mendukung program hilirisasi pemerintah. Apakah memang secara prospek ini juga cukup baik, dan kiranya juga termin waktunya, apakah Anda juga sudah melihat dan juga menganalisa sebetulnya bagaimana refleksinya terhadap harga saham Vale ke depannya? Sebenarnya kalau kita berbicara hilirisasi ini bukan hanya Vale ya sebenarnya, karena masih ada banyak sektor, masih ada banyak saham yang akan mendapatkan akselerasi positif dari hilirisasi. Dan kalau kita berbicara tentang hilirisasi ini kan bukan hanya di nikel sebenarnya, tapi mungkin nanti akan ada di mineral lainnya, tembaga, kemudian juga kobalt, kemudian juga di sektor lainnya mungkin pertanian, perikanan dan lain sebagainya ya, karena pada dasarnya hilirisasi ini adalah mengolah dari yang tadinya itu hanya bahan mentah yang kita jual, tapi bisa diolah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi yang memiliki nilai tambah ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah supply ya, karena sejauh ini dari nikel itu kan memang pertumbuhannya ini kan luar biasa ya, sejak tahun 2020 atau 2021 ini kan pendapatan dari bukan hanya Vale ya, tapi ada Antam, kemudian juga Merdeka Copper dan lain sebagainya. Itu mereka mendapatkan pendapatan yang luar biasa juga dari nikel terutama. Tetapi kan ini karena ada supply yang meningkat, kemudian juga harga komoditas, karena yang namanya komoditas ini kan sangat berhubungan sekali ya dengan harga komoditasnya, terutama kalau kita berbicara nikel itu kan saat ini harga komoditas masih cenderung turun begitu kan, dan sehingga kita perlu membandingkan dengan cost. Jadi kalau kita bilang misalnya harga nikel di 15.000, kemudian kalau costnya itu di sekitar 10 sampai 11.000 kan, jika harga semakin turun maka margin akan semakin tipis. Jadi kita perlu memperhitungkan keuntungannya berapa besar begitu jika harga semakin turun. Jadi hilirisasi ini diperlukan tentu saja untuk masa depan kita yang lebih baik, tetapi perlu ada mekanisme yang lebih baik dalam mengatur supply dan juga permintaan, karena nantinya terutama kalau kita berbicara nikel ya, sekarang memang serapannya untuk EV itu kan masih kurang dari 20% ya, dan mayoritas itu masih digunakan untuk stainless steel. Stainless steel kita masih banyak ekspornya ke China begitu. Jadi penyerapan untuk EV ini perlu diperluas lagi atau ditingkatkan lagi, terutama bagaimana dengan hilirisasi ke EV
yang ada di dalam negeri ya, supaya ya kita iya ekspor, tapi di dalam negeri juga harus ada industrinya supaya semakin bergerak dan kita juga bisa mendapatkan harga mungkin olahannya yang sudah jadi lebih murah di dalam negeri dan kita bisa ekspor dengan lebih mahal di luar negeri begitu.